siapa tahu nanti akan muncul bakat-bakat yang berkembang sebagai penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti. Workshop yang kita adakan ini adalah yang pertama itu adalah program kerja LBSO tahun 2025, karena di dalam Aisyah itu programnya tidak boleh banyak-banyak ya Bu ya, jadi harus ditetapkan, harus dipilih salah satu program dalam 1 tahun. Untuk itu, yang tahun kemarin 2024 kita mengadakan kegiatan untuk pelatihan membatik. Kali ini kita mengadakan workshop terkait dengan penulisan serta cipta lagu Islami. Nah, sebenarnya kalau program LBSO sesungguhnya itu memang kita mengadakan workshop, tapi terkait dengan penulisan sejarah ya Bu ya. Sejarah berdirinya Aisyah di ranting masing-masing, sejarah berdirinya TK di lembaga masing-masing. Itu sebenarnya awal dari kegiatan kita. Namun di tengah perjalanan ternyata kita ada surat dari PP terkait dengan kegiatan Fesiba. Apa itu Fesiba? Fesiba adalah Festival Seni Budaya Aisyah, di mana di dalam kegiatan itu banyak kegiatan yang dilombakan. Dari 8 kegiatan lomba yang diadakan oleh PP Aisyah, itu ada 5 poin yang terkait dengan karya tulis ilmiah. Untuk itu kita ambil kegiatan yang ada hubungannya dengan karya tulis ya Bu ya. Nah, Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan biaya mandiri. Tentu saja kami juga akan disupport oleh PDA Kota Malang hidup kita. Alhamdulillah seragamnya saya dengan ibu-ibu sama ya, karena kita sama-sama keren ya. Kita bersyukur ya, langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini, semoga langkah-langkah kaki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita yang insya Allah senantiasa istiqomah selalu berada di jalannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yang perlu kami sampaikan di sini, salam dari Ibu Ketua Pimpinan Daerah SM Kota Malang, Ibu Dr. Anda Haja Sri Herawati,
yang pada pagi hari ini beliau tidak hadir karena ada suatu tugas mendampingi Bapak Taufik selaku Ketua FKUB Kota Malang. Yang kedua, tadi juga mohon izin dari Ibu Korbit Paudasmen, Ibu Lailatul Fitriah. Beliau sedang melaksanakan tugas untuk mengajar di UMM. Akhirnya jatuhlah pada saya. Ya, baik, mungkin ada yang belum kenal dengan saya Bu Fauzia. Saya adalah Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Jadi bukan Buruli ya, kadang loh dipanggil nanti sama Pak Fajar, Pak Yusri Fajar akan dipoles juga. Di media di internet, di Google sudah ada banyak yang namanya AI, Artificial Intelligence. Ini adalah hal-hal yang perlu ibu-ibu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mau buat apa tinggal ketik jadi. Tapi nanti bukan kopas saja. Ya, kita hubungkan dengan yang kita perlukan di situ. Ya. Jadi HP kita biasanya kan anak-anak mainan saja. HP-nya kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, terutama adalah bagi pendidikan anak-anak kita. Saya yakin ini ibu-ibu bisa. Mau gambar, tinggal aja saya butuh misalnya gambar anak di pasar naik sepeda. Dengan rinci kita mengetik. Nah, misalkan di aplikasi ada Gemini, ada DeepSeek, ada ChatGPT, ada apa saja, muncul gambar. Loh kok gambarnya kayak bulan, saya kepingin gambar anak Indonesia. Semakin detail panjenengan semua itu memberikan perintah, maka hasilnya juga semakin detail. Sekarang guru semua dipermudah, tinggal mau atau tidak. Ya. Nah, dalam hal ini kami berharap nanti ilmu yang disampaikan oleh Pak Yusri Fajar ini bisa kita serap. Ayo berlomba-lomba tadi, buatlah yang terbaik. Apalagi nanti ada dilombakan ya Bu Sustina, dilombakan di tingkat langsung, enggak, ini kan langsung Kota Malang gini ya, langsung Kota Malang mewakili Kota Malang untuk ke tingkat wilayah nanti ke tingkat pusat. Kalau kita katakan bukan provinsi, jadi ada pun pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, kemudian pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Ya, ilmu yang bermanfaat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Tadi sudah saya katakan, dari kita untuk mengupgrade diri kita untuk anak-anak kita agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya kepada LPSO yang sudah mewadahi ini. Terima kasih kepada Bapak Yusri yang sudah nanti berikan ilmunya kepada kita semua. Kami dari pimpinan dari Aisyah Kota Malang sangat mengapresiasi, dan tak kalah pentingnya adalah kami apresiasi seluas-luasnya dengan bangga kepada ibu-ibu peserta pelatihan atau workshop ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop penulisan buku cerita anak dan cipta lagu religi kami buka. Bahwa dalam cerita itu ada tokohnya. Tokoh itu ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Kenapa ada tokoh antagonis? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti menghadapi ada tokoh yang mungkin tidak suka dengan kita, mungkin ada rasa iri dengan kita. Itu kehidupan yang memang sewajarnya demikian. Baik, kita mulai dengan apa sih sebenarnya yang seringkali dimaksud dengan cerita anak yang memang khusus diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi ibu-ibu menulis cerita memang untuk konsumsi anak, sehingga perspektifnya, cara pandangnya harus memang
terkait dengan kehidupan, aktivitas pikiran anak-anak. Katakanlah umur yang disasar itu umur 3 sampai 12 tahun, dari TK sampai SD. Ini ibu-ibu semua para pendidik di TK yang khusus dari TK. Nah, perlu saya sampaikan, cerita anak itu juga ada spesifikasinya sebenarnya. Jadi untuk anak-anak TK itu memang beda levelnya dengan anak-anak SD, dan itu harus dipahami. Beda dari apanya? Dari bahasanya. Bahasa di anak TK tentu lebih simpel. Di anak-anak SD mungkin sudah mulai memasukkan bahasa yang sedikit levelnya di atasnya, memasukkan emosi misalnya ya. Tapi kita lihat dulu. Jadi ini memang khusus yang ditulis untuk anak-anak, bukan ditulis untuk Pak Yusri atau untuk para mahasiswa. Jadi ketika menulis cerita anak itu banyak. Tolak kemana kira-kira nanti Bu? Sudah ada? Mengatasi ketakutan. Gimana? Mengatasi ketakutan. Mengatasi ketakutan. Wah, ini penting ya. Tantangan anak itu biasanya takut, mengatasi ketakutan. Oke, yang lain? Kasih sayang. Oke, bagus. Ada yang lain dari sini Bu? Berbagi, dewan usahakan gotong royong. Bagus. Pembiasaan baik. Dewan kesayanganku. Ya. Tokoh utamanya Una. Una. Ya, ini dialog antara Una sama Bunda. Bunda sambil menangis menghampiri Bunda. Kenapa sayang? Kenapa Una menangis? Una, tadi waktu pulang sekolah, Una melihat ada bapak-bapak yang ambil makanan dari sampah. Una kasihan Bunda. Sang Bunda lalu tersenyum dan mengusap kepala Una. Bunda, Una kan punya roti. Bolehkah Una berikan ke bapak-bapak tadi? Bunda, boleh banget sayang. Alhamdulillah anak Bunda anak yang hebat. Makasih. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu Pak. Boleh, silakan. Kan saya mau ngangkat sayang Allah. Sayang Allah ya. Nah ini di sini saya kepingin ngomong anak ini mengucapkan kata-kata kotor. Kata Ya. kotor itu boleh ditulis atau enggak? Ya. Iya. Dalam cerita seringkali memang tantangan seorang penulis itu adalah bagaimana menyiasati, ya, menyiasati penggunaan kata-kata. Nah, strateginya ya agar kata-kata itu tidak mengganggu. Kata-kata yang sifatnya umpatan itu kalau hadir secara langsung itu kasar, ya. Maka kata-kata itu bisa dihaluskan di dalam sebuah narasi yang menginformasikan bahwa kata itu umpatan. Ia mengucapkan kata umpatan yang tidak bagus, gitu aja. Jadi kata umpatan itu kan memang kasar ya, memang kasar. Gitu. Kalau kami biasanya dalam proses-proses penulisan diskusi sama teman-teman ya sebaiknya dihindari ya penggunaan kata-kata yang kasar gitu ya. Ya saya memohon isu 3 ya. Tapi kalau misalkan sementara 1 tidak apa-apa, 2 tidak apa-apa, 3 baik. Tuh. Wes kan dalam Bu Ratna ini. Temanya apa Bu Ratna? Karena sekarang musim dingin, nggak tulis musim dingin. Oh, musim dingin. Jadi ada hiburan, misalkan menciptakan cerita-cerita yang menarik, yang mereka menjadi penasaran, itu sudah pasti ya. Kalau dalam film anak, misalkan di Petualangan Sherina gitu, atau di film-film anak lainnya, itu biasanya ada twist, ya. Twist itu yang membuat rasa penasaran. Dia mengembangkan nasi dan empati, ya. Kantin. Jadi dalam
dunia multiple intelligence, semakin imajinasi itu diasah, anak itu akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kreativitasnya. Dan imajinasi ini saya kira penting ya, karena dia akan bisa mendorong seseorang itu untuk menjadi kreatif. Semua teknologi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam perdebatan, dalam diskusi, selalu bermula dari imajinasi seseorang. Bagaimana seorang teknolog itu berimajinasi untuk menciptakan satu perangkat yang bisa menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Muncullah Zoom, muncullah Google Meeting, ya, muncullah Microsoft Teams, gitu kan, yang bisa menghubungkan mereka. Dan empati itu rasa posiro kalau dalam bahasa Jawa, membuat mereka menjadi pribadi yang punya kepekaan terhadap kesedihan, kesusahan orang lain. Ya, karena dia baru saja mendengar cerita seekor kura-kura di tengah hutan yang mengantarkan temannya yang terluka, digendonglah temannya itu yang menangis, ya, si kura-kura itu pulang ke rumahnya. Sesuai apa enggak ya Pak ya? Yeah. Cuma saya pernah dengar nadanya waktu saya kecil, jadi saya sekarang mau ingat-ingat sama sampaikan sekarang. Sopo kae, awe soko adong guyang guyu karo aku, tak cedai jebule ibu guruku. Barusan aja gitu. Oh iya, cepat sekali. Ya. Judulnya Hari Ceria. Pagi cerah hati senang, burung terbang riang-riang. Aku lompat, aku lari, main bola di halaman. La 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 la, hari ceria. La 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 la, semua gembira. La 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 la, bersama teman. La la la, tertawa senang. Ambil sapu, bantu ibu. Ambil buku, baca dulu. Aku rajin, ibu sayang. Rumah rapi, hati pun tenang. 12 Rabiul Awal, lahirlah Nabi Muhammad. Di Makkah dia dilahirkan, Nabi di akhir zaman. Muhammad Rasulullah, Nabi pemimpin umat Islam di dunia sampai di akhiratnya, sampai di akhiratnya. Berharap sekali untuk masyarakat bisa mempelajari atau membeli buku-buku. Nanti saya pilihnya anak-anaknya juga itu partisipasi ya. Jadi ada edukasi. Apa yang kita bahas bersama dengan Dr. Yusri Fajar tadi menjadi ilmu yang manfaat, hajat kita dan apa yang kita inginkan Allah mudahkan dan lancarkan. Kita mulai dengan bersama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده هذا تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.